Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashrab safiyan lahani ya wahhab ya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashrab safiyan lahani ya wahhab ya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashrab safiyan lahani ya wahhab ya ghani. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Limpahan syukur bersama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan izin dan karunia-Nya serta anugerah yang tak terhingga yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada hari ini Allah kumpulkan kita bersama-sama di dalam naungan rahmat dan cintanya, yang mudah-mudahan semua yang hadir, baik warga Bandung yang ada khususnya dan juga orang-orang dari berbagai macam tempat umumnya, baik yang dari Jakarta, Cirebon maupun tempat-tempat lainnya, semoga mudah-mudahan semua langkah-langkahnya dilipat gandakan balasan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kesehatan badannya, Allah kabulkan semua hajat-hajatnya, Allah berikan umur yang panjang dalam hidupnya, dipenuhi dengan nuansa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Insyaallah amin amin ya rabbal alamin. Terkhusus tentunya kepada ukhti al-mahbubah Syarifah Ruqayyah Yasmin binti Syekh As-Segaf beserta suami Al-Habib Hamdi Muntazir bin Taufik As-Segaf, juga beserta seluruh orang tua Mama Zena, Umi Fifi dan juga Ami Syekh. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah berkahi kehidupan segenap keluarga besarnya. Anak-anaknya mudah-mudahan dikaruniakan menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan rezeki yang telah dikeluarkan untuk acara ini menjadi rezeki yang dipenuhi dengan balasan yang berlipat ganda dengan pahala yang luas dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga pandangan rahmat dan cinta serta syafaat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau boleh jujur, saya ini salut sama Yasmin. Beliau bukan orang aktif dalam dunia majelis, tapi hatinya punya cita-cita besar untuk bikin maulid. Dan Allah selalu tunjukkan ketika keinginan ada di dalam hati seseorang, dan contohnya nyata di depan mata kita. Ketika hati menginginkan untuk melakukan suatu kebaikan, pasti jalannya akan Allah berikan kemudahan. Putrinya sedang dirawat di rumah sakit, tapi dia bisa duduk tenang di tengah-tengah kita semua. Semoga yang sakit Allah segera sembuhkan. Inaya, mudah-mudahan Allah berikan kembali kepulihan sempurna. Dan anak-anak yang lainnya mudah-mudahan selalu dipelihara dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bukti nyata dari kesungguhan seseorang. Ketika hati telah dipenuhi cinta lebih kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika hati sudah dipenuhi cinta kepada Nabi Muhammad, maka sesuatu yang terasa sulit, sesuatu yang terasa berat, sesuatu bahkan yang tak pernah dibayangkan oleh pikiran kita sekalipun, semua dapat bisa kita gapai dan kita wujudkan hanya karena besarnya rasa cinta di hati kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan hari ini terbukti dengan besarnya cinta itu menarik hati orang-orang yang ada di sekitaran sini, baik yang dekat maupun yang jauh, mau rela melangkahkan kaki
untuk sampai di tempat ini. Mudah-mudahan Allah terima cinta kita semua ini. Allah semakin tumbuhkan rasa cinta di hati kita ini, semakin menjadikan kita pecinta-pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati yang dipenuhi cinta dengan penuh kesungguhan, hati yang dipenuhi cinta dengan sungguh-sungguh ingin niat mengikuti jejak nabinya, yang mudah-mudahan insyaallah sepulangnya kita dari tempat ini, Allah subhanahu wa ta'ala bimbing hidup kita semua. Sebagaimana ya Allah kau bimbing langkah kaki ini datang ke tempat yang mulia ini, ya Allah mohon kiranya pulangnya kami dari tempat ini bimbing pula langkah kaki kami ya Rabb. Bimbing langkah kaki kami ya Rabb, untuk kami bisa meneladani budi pekerti Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Suatu ketika di kota Mekah Al-Mukarramah, Nabi Muhammad sedang duduk di sudut Ka'bah. Tiba-tiba beliau melihat ada seorang badui dengan pakaian lusuh. Tak banyak orang yang tahu akan wajahnya. Dia bukan dari asalnya di kota Mekah. Dia dari pegunungan yang bahkan banyak orang tidak mengenal wajahnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengamati orang badui ini dari kejauhan, sambil diperhatikan semua gerakan yang dilakukan badui tersebut. Ternyata setiap langkah yang badui itu langkahi, badui itu hanya mampu mengucapkan kalimat ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim. Setiap dia melangkah, tidak ada doa yang diucap, tidak ada kata-kata lain yang terdengar ia ucap. Kalimat yang terdengar di telinga hanya ya Karim, ya Karim. Nabi Muhammad merasa takjub, siapa gerangan badui ini? Kenapa dari tadi yang didengar hanya kalimat ya Karim, ya Karim? Nabi pun kemudian bergabung bersama dia yang sedang tawaf. Nabi berjalan melangkah beriring bersama dengan langkah badui tersebut. Di belakang itu Nabi menyimak ucapan ya Karim, sambil beliau mengikuti dari belakang dengan ucapan yang sama, ya Karim, ya Karim. Badui ini sadar langkahnya diikuti seseorang. Badui itu menoleh. Ketika badui itu menoleh, badui itu mendengar, kenapa orang ini ikut bacaan yang aku baca? Berhenti dari langkahnya. Dia bertanya, ya hadza, wahai fulan, jangan mentang-mentang wajahmu tampan, lalu kau bebas mengolok-olokku. Apa kamu sedang mengolok-olokku hanya karena aku seorang badui dengan pakaian lusuh? Kenapa sejak tadi kau ikuti ucapanku? Apa kau sedang mengolok-olokku? Dengan wajah teduh Nabi, dengan raut wajah penuh dengan senyuman yang tidak bisa dibayangkan, beliau berkata, aku tidak sedang mengolokmu wahai badui, aku sedang mengikuti bacaanmu. Apa kau tidak punya bacaan yang lain sehingga kau mengikuti bacaanku? Jangan macam-macam. Kalau kau macam-macam akan kuadukan dengan kekasihku Muhammad. Yang di hadapannya Nabi, tetapi ternyata dia tidak pernah mengenal wajahnya Nabi. Lagi-lagi Nabi tersenyum. Nabi bertanya, apa kau tidak mengenal wajah kekasihmu itu wahai badui? Badui itu tertunduk. Selama ini aku hanya mengenang tentangnya. Aku hanya mendengar kisahnya. Aku tidak pernah betul-betul melihat wajahnya. Itulah yang membuat hatiku susah. Sampai hari ini aku belum pernah bertemu dengannya. Nabi tersenyum.
Wahai Badui, akulah kekasihmu itu, akulah nabimu itu, akulah yang akan menolong umatnya kelak di akhirat nanti. Akulah orang yang kau cintai itu. Anta Rasulullah? Betulkah itu engkau wahai Rasul? Iya, aku Nabimu Muhammad. Seketika Badui itu tersungkur ingin sujud di kaki Nabi. Dia ingin cium kaki Nabi. Dia ingin peluk Nabi. Tetapi Nabi mengangkatnya, wahai Badui, berdirilah. Tidak dengan cara seperti ini aku diutus. Bangunlah, berdirilah. Dipeluk Nabi Muhammad oleh sang Badui itu. Nabi pun kembali memeluknya Badui tersebut. Peristiwa itu membuat malaikat Jibril turun dari langit. Lalu tiba-tiba membawa wahyu. Dengan wahyu yang berbunyi, Allah akan menghisap setiap amal perbuatan hambanya. Baik yang kecil maupun yang besar. Semua akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi diam. Dia tertunduk. Dalam-dalamnya berpikir. Tiba-tiba air mata Nabi tumpah. Membuat Badui itu bingung. Ada apa gerangan wahai Rasul? Kenapa kau yang sekarang menangis? Kenapa tiba-tiba air matamu begitu basah? Sampai-sampai jenggotmu itu dipenuhi dengan air mata. Rasulullah menangis. Namun tiada seorang pun yang tahu sebab air mata ia tumpah kenapa. Ternyata rupanya Rasulullah menangis karena memikirkan apa yang terjadi pada umatnya bila semua perbuatan akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ternyata saat itu Nabi tidak mau mengucapkan kata-kata itu. Tapi dia adalah sang Nabi yang membawa wahyu. Seolah tidak sampai hati dia ingin menyampaikan kepada Badui itu. Tetapi mau tidak mau Nabi kemudian berkata, wahai A'rabi, wahai Badui, baru saja tadi Allah turunkan aku wahyu. Lalu Allah berkata, setiap amal perbuatan seorang hamba akan diperhitungkan Allah. Baik itu amal ketaatan maupun itu amal kemaksiatan. Badui itu berkata, ya Rasulullah, jika Allah ingin menghitung dosaku, kesalahanku, kemaksiatanku, maka esok di akhirat aku kembali akan berhitung dengan Allah. Kata Rasulullah, kau ingin menghitung apa? Akan kuhitung betapa luas rahmatnya Allah kepadaku. Jika Allah ingin menghitung dosa, aku akan kembali menghitung, namun yang kuhitung luas rahmatnya Allah kepadaku. Jika Allah ingin menghitung nikmat yang diberikan kepadaku, karena aku belum mampu mensyukuri setiap nikmat yang diberikannya itu, aku akan kembali menghitung di hadapan Allah. Apa yang ingin kau hitung wahai Arabi? Yang ingin kuhitung betapa luas kedermawanan Allah kepadaku. Jika Allah ingin menghitung, aku akan juga menghitung. Dia Arabi, dia tidak pandai untuk bersikap manis, dia tidak pandai untuk bersikap baik. Yang keluar hanya dari kepolosan ucapan kata-katanya itu. Ternyata dada Nabi penuh. Isak air matanya makin dalam. Seolah-olah air matanya makin tumpah. Tiba-tiba malaikat Jibril kembali turun sambil membawa berita, wahai Rasul, berhentilah menangis. Karena air matamu yang jatuh itu membuat para penjaga arsy lupa bertasbih karena sesak mendengar tangismu. Cukup, jangan lagi kau tumpahkan air mata itu.
Jibril berkata, Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu. Kabar gembira apa wahai Jibril? Sampaikan kepada Badui itu, sampaikan kepada A'rabi itu, bahwa Allah tidak akan menghisapnya nanti di akhirat. Allah telah mengampuni dosa-dosanya semua, dan Allah telah mencatat dia menjadi temanmu esok di surga. Air mata yang tadi tumpah berubah menjadi tawa senyum yang lebar. Rasulullah dengan gembira menyampaikan kepada A'rabi itu, wahai A'rabi, dosamu telah diampuni Allah, dan kamu esok akan menjadi temanku di surga. Rupa-rupanya Rasulullah begitu melihat ada orang di dalam hatinya cinta kepadanya, rasa pedulinya semakin besar dan khawatirnya semakin memuncak. Kalau dia yang cinta kepada Nabi esok tidak bersama dengan Nabi di akhirat. Begitu juga kiranya kita hadirin yang duduk di sini. Kita yang duduk di sini, di hati kita punya cinta kepada Nabi. Semakin hari cinta itu semakin besar. Semakin hari cinta itu semakin terpupuk. Semakin hari cinta itu kian tumbuh. Ketahuilah, setiap kali cinta itu terlihat oleh Nabi, Nabi ketika itu pun semakin memikirkan, akankah para pecinta ini betul-betul bersamanya di akhirat nanti? Akankah cinta yang semakin tumbuh ini betul-betul mengantarkan kita pada jalan selamat untuk berjumpa dengan Nabi? Dia Rasulullah, dia Nabi kita Muhammad. Dia yang begitu luas cintanya kepada umat, sehingga beliau sendiri tidak pernah memikirkan akan keadaannya, namun yang selalu terbayang dalam benak hanya tentang kebaikan para umat. Dalam doa dan sujud yang panjang, untayan doanya tidak dengan kata-kata yang panjang, namun hanya dengan kata-kata yang tertuju untuk umat. Allahumma ghfir li ummati ma qaddamha wa ma akharha wa ma asarrat wa ma a'lanat. Ya Allah, ampunin dosa umatku yang lalu maupun yang akan datang, yang tersembunyi maupun yang terang-terangan dari dosa-dosa yang telah mereka perbuat. Itu adalah doanya dalam setiap sujud panjang di waktu malam-malamnya. Ketika beliau menjelang akhir hayatnya, semua orang mengira rasa sakit membuat Nabi Muhammad tak berdaya. Beliau jatuh pingsan berulang-ulang kali dengan dekatnya waktu kematian. Berkali-kali jatuh pingsan, berkali-kali yang ditanyakan bagaimana keadaan sahabat-sahabatku di luar sana. Sudahkah mereka sholat? Sudahkah mereka menegakkan sholat? Baru kata-kata itu terucap, ia kembali jatuh pingsan lagi dan lagi. Itulah Nabi Muhammad. Sehingga ketika beliau semakin mendekati ajalnya, suara ketukan pintu terdengar di balik rumah. Ketukan pintu yang mungkin terdengar biasa bagi telinga kita, namun kala itu ketukan pintu ini berbeda dari ketukan pintu lainnya. Kala itu hanya ada Nabi, hanya ada putrinya Fatimah dan juga istrinya Aisyah. Siapa yang mengetuk pintu? Nabi yang bertanya, Ana Israel, Jikta zairan am gabidan. Nabi bertanya, kau datang untuk mencabut atau untuk berziarah? Israel dengan lirih menjawab, kali ini ku datang untuk mencabut nyawamu wahai Rasul. Bukakan pintu wahai Fatimah. Izinkan Israel beserta Jibril masuk. Masuk Israel, masuk Jibril.
Ia persiapkan betul dirinya. Israel membawa pesan melalui lisan Jibril yang langsung dari Allah, memberikan penawaran untuk terakhir kalinya kepada Rasulullah. Tawaran yang begitu mungkin bila kita yang ditawarkan, kita pasti akan memilih jawaban yang berbeda. Apa yang ditawarkan? Maukah kau kubiarkan dengan umur yang panjang, sampai nanti kau bisa melihat seluruh wajah dari umat-umatmu di dunia ini? Atau kau ingin kembali ke haribaan Allah dengan nyawamu dicabut hari ini? Nabi Muhammad menjawab, Ar-Rafiqil A'la. Aku pilih untuk kembali kepada Allah yang Maha Tinggi. Sayyidah Fatimah tertunduk. Dia tahu bahwa itu adalah pilihan ayahnya untuk kembali kepada Allah. Rasulullah memanggil putrinya Fatimah. Siapa putri yang tidak sedih ketika berpisah dengan ayahnya? Siapa putri yang tidak bersedih, apalagi dia Fatimah yang paling cinta kepada ayahnya? Siapa yang tidak cinta kepada sang putri, apalagi ini adalah cinta Nabi kepada seorang Fatimah? Mendekatlah wahai Fatimah. Didekatkan telinganya karena suara Nabi begitu lirih. Dibisikkan suatu bisikan di telinga Fatimah yang membuat Fatimah menumpahkan air mata seketika. Rasulullah lihat wajah putrinya begitu sedih. Dipanggilnya kembali lalu dibisikkan dengan bisikan yang kedua. Tetapi ketika bisikan itu selesai disampaikan, wajah yang sedih tadi berubah menjadi wajah yang dipenuhi dengan keredaan. Dalam lirihnya beliau persiapkan dirinya. Allah Allah, wa ma malakat aimanukum. Hati-hati, kutitipkan kepada kalian segenap tanggung jawab yang ada yang Allah wajibkan atas kalian. Israel kembali meminta izin, ya Rasulullah, sudahkah kau siap? Sudahkah kau siap untuk kita cabut? Rasulullah mempersilahkan, silahkan cabut. Ketika Israel mulai mencabut nyawa sang Nabi, rasa sakit yang tak pernah bisa dibayangkan oleh siapapun yang ada, kecuali mereka yang telah berpulang kepada Allah. Mulai mencabut Israel. Ketika itu dahinya mulai dipenuhi dengan keringat. Dahinya dipenuhi dengan keringat, membuat Nabi merasakan betapa sakit rasanya sakaratul maut. Alih-alih mengingat keluarga, alih-alih mengingat Fatimah yang ada di depan mata, alih-alih mengingat Hasan Hussein cucu tercinta, namun ternyata ketika itu yang justru ia tanya, apakah seperti ini jika umatku nanti dicabut nyawanya? Alih-alih ingat keluarga, dia justru ingat nasib umatnya. Apa seperti ini rasa sakitnya dicabut nyawa yang akan dirasa oleh umatku nanti? Dijawab, telah kami ringankan untukmu wahai Rasul, begitu juga untuk umatmu. Tapi lagi-lagi yang Nabi tanya, seperti inikah sakitnya? Dijawab, iya Rasul, seperti ini sakitnya. Lihatlah jawaban kekasih hati kita semua.
Jawaban sang Nabi belahan jiwa kita semua. Nabi yang begitu peduli, Nabi yang begitu penuh dengan cinta kepada kita yang bahkan tidak pernah berjumpa dengannya. Jawab beliau, "Ya Allah, syaddidhu alayya wa hawwinha ala ummati." Ya Allah, tolong beratkan rasa sakit sakaratul maut ini kepadaku. Namun kiranya mohon ringankanlah untuk umatku. Beratkan rasa sakit ini hanya untukku, namun ringankan untuk umatku ya Allah. Beratkan rasa sakit ini untukku, ringankan untuk umatku. Itu adalah ucapan terakhir Nabi Muhammad sebelum betul-betul meninggalkan dunia ini. Ucapan Nabi Muhammad yang akan selalu dikenang oleh umat. Ucapan seorang Nabi yang begitu peduli kepada umat, yang tidak peduli ketika ia hidup hanya memikirkan umat, ketika ingin wafat juga hanya memikirkan umat. Dan ternyata sebagaimana yang kita baca di hadis-hadis, dialah Nabi yang paling sibuk di akhirat. Bukan karena sibuk menyelamatkan diri, bukan hanya sibuk menyelamatkan keluarga, tapi lagi-lagi sibuk karena menyelamatkan umat. Sibuknya karena menyelamatkan umat. Sibuknya karena menyelamatkan kita. Sibuknya karena menunggu nasib kita. Sibuknya karena menanti pastikah kita ada di surga. Sibuknya karena ingin tahu wajah-wajah kita bukan wajah-wajah penghuni neraka. Ketika Nabi Ibrahim berdiri di pintu sisi surga, Nabi Muhammad justru berdiri di pintu sisi neraka, membuat para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, mengapa kau yang berdiri di pintu sisi neraka?" Tapi lihat jawaban Nabi Muhammad, "Karena ku ingin pastikan wajah umatku tidak masuk ke dalam sana." Wajahmu yang hari ini hadir, wajahmu yang di dunia pernah menatap rindu ingin berjumpa dengan nabimu, wajahmu yang duduk di sini maupun di tempat lainnya, ketika duduk hari itu kau datang karena Nabi Muhammad. Wajahmu yang di dunia selalu membuatmu rindu ingin berjuang bersama dengan Nabi dan semua ajaran-ajaran Nabi. Wajahmu itu adalah wajah yang dipastikan Nabi tidak masuk ke dalam api neraka. Wajah kita yang paling ia jaga untuk tidak sampai ada di dalam api neraka. Luas betul cintamu wahai Rasul, maka besar harapan kita semua. Ya Allah, sebagaimana kau kumpulkan kami di sini, wajah-wajah para pecinta Nabi, wajah-wajah para perindu Nabi, wajah-wajah mereka yang ingin menunjukkan bukti besarnya cinta mereka kepada Nabi. Ya Allah, jadikan wajah semua yang hadir di sini, wajah orang tua kami, wajah anak-anak kami, wajah suami kami, wajah orang-orang yang kami sayangi. Ya Allah, wajah-wajah ini adalah wajah yang esok bertemu dengan Nabi, dikumpulkan di surga bersama dengan Nabi, masuk ke dalam surga bersama dengan Nabi, meminum telaga Nabi, dan dibebaskan dari hisab di akhirat nanti. Allahumma ya Allah, kabulkan semua hajat dan cita-cita kami semua. Ya Allah, sampaikan dan penuhi semua hajat-hajat kami semua.
Ya Allah, izinkan kami dan semua orang-orang yang kami sayangi dan kami cintai untuk bisa bertemu dengan Nabi di akhirat kelak. Ya Allah, bila mana dosa menghalangi kami, bila mana kelalaian membuat kami jauh dari Nabi, bila mana dunia yang menghalangi kami untuk dekat dengan Nabi, bila mana hati yang kotor membuat kami jauh dari Nabi, perangai-perangai buruk kami membuat kami jauh dari Nabi. Ya Allah, pulangkan kami dari tempat ini. Dunia yang ada di hati Kau keluarkan dari hati kami semua, ya Allah. Kotoran-kotoran yang ada di hati kami Kau bersihkan semuanya, ya Allah. Bila mana ada dari perangai buruk kami yang menghalangi kami dengan Nabi, Kau tuntun dan bimbing perangai kami untuk meniru akhlak Nabi Muhammad, ya Allah. Bila mana ada dari perbuatan-perbuatan kami yang mencoreng nama baik Nabi kami, yang merusak nama baik Nabi Muhammad, ya Allah, pulangkan kami dari tempat ini. Kami semua menjadi orang-orang yang meninggikan nama Nabi besar Muhammad, orang-orang yang memperindah nama akhlak Nabi besar Muhammad, orang-orang yang meninggikan nama Islam dengan jalan hidupnya Nabi Muhammad. Ya Allah, kabulkan semua hajat-hajat kami. Di antara kami, ya Allah, ada yang ingin betul dekat dengan Nabi Muhammad, namun mereka dibelenggu dengan hawa nafsunya, mereka dibelenggu dengan kemaksiatannya, mereka dibelenggu dengan ketidakberdayaannya. Hanya Engkau, ya Allah, kami memohon kekuatan. Kuatkan kami untuk berjalan teguh di jalan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya Allah, dialah Nabi kami yang paling kami kasihi dan paling kami rindui. Ya Allah, izinkan kami dan semua yang kami sayangi menjadi orang-orang yang besok tidak membuat sulit Nabi Muhammad, tidak membuat murka Nabi Muhammad, tidak membuat luka Nabi Muhammad, tetapi sebagaimana hari ini senyuman tersirat di wajah Nabi. Ya Allah, buatlah senyuman ini mengekal sampai akhirat nanti. Ya Allah, buat wajah kami yang hadir di sini ketika bertemu dengan Nabi, wajahnya senyum kepada kami, ya Allah. Wajahnya tersenyum manis kepada kami, ya Allah, menyiratkan bahwa ia bangga kepada kami semua, ya Allah. Kabulkan semua doa-doa kami, ya Allah. Sampaikan semua hajat-hajat kami semua, ya Allah. Sampaikan kami untuk melihat indahnya wajah Nabi Muhammad, ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana ya Rabb min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna ya Rabb jannah ma'al abrar ya azizu ya ghaffar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita bacakan suratul Fatihah biniatul khusus untuk Syarifah Yasmin beserta suami, segenap orang tua dan anak keturunan, terutama yang sakit. Mudah-mudahan Syarifah Inayah Segaf Allah sehatkan badannya, Allah berikan kembali kesehatan tamah, afiat tamah. Mudah-mudahan insyaAllah baik yang sakit-sakit juga yang hadir di tengah-tengah kami. Ya Allah, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesehatan, keafiatan secara sempurna bijahi nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ala hadhihi niyyah wa kullu niyyatin salihah jami'ah syamilah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin 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 ya rabbal alamin wa ya mujibas sa'ilin. Terima kasih Ibu semua untuk semua perhatiannya. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.